kita ketemu lagi di episode kali ini. Mungkin kali ini saya mau bicara sedikit ya mengenai cycling computer ini ya, karena banyak yang tanya mengenai cycling computer ini ya, karena kalau misalnya Anda sedang cycling ya akan susah sekali kalau Anda tidak memiliki cycling computer ini ya. Kalau misalnya kita cyclingnya untuk happy enjoy gitu ya, nggak perlu lihat berapa kilometer, nggak perlu lihat speedometer berapa kecepatan, oke, nggak masalah. Tapi kalau kita sedang naik road bike dan kita perlu tahu ya detak jantung berapa, putaran kaki berapa menit kita sudah jalan, terus speednya berapa dan sebagainya ya. Alangkah baiknya kita memiliki satu cycling computer yang bisa diandalkan ya. Kalaupun kita berlatih sepedaan indoor pun, yang seperti Anda lihat di video-video sebelumnya, saya juga menggunakan cycling computer ya. Nah, di sini saya memiliki satu cycling computer yang bermerek Lesin ya. Ya, ini sangat unik sekali ya, karena apa? Mayoritas dari kita pasti memiliki Garmin ya, dan bukan merek-merek lain ya. Tapi ingat, merek Garmin tidak ada yang murah, semua harganya mahal ya kan. Kalaupun ada yang murah, misal di bawah 5 juta, itu yang Garmin Edge yang kecil itu ya, saya nggak tahu sih. Tentunya fiturnya akan terbatas ya. Rata-rata Garmin Edge yang seri 5 aja sudah di atas 5 juta. Saya sebelum punya Lesin ini, saya punya Garmin Edge 510, itu sudah harganya 5 juta lebih ya. Saya sudah pakai beberapa tahun, kemudian rusak karena nggak bisa dicas lagi, lubang USB-nya itu sudah karatan luar biasa, dan karet-karetnya itu sudah rusak sehingga saya nggak bisa press start stopnya ya. Kalau saya kembalikan ke Garmin untuk diservis itu biayanya sudah 2 juta ya, bayangkan ya. Kalau dengan 2 juta, waktu itu saya pikir-pikir mending saya nambahi sedikit lagi, saya dapat ini ya. Lesin ini sangat unik ya. Saya membelinya dengan harga 3.200.000 ya. Saya dapati barang ini sangat mungil, kecil ya, cukup handal. Saya pakai ini sudah setahun lebih sudah ya, dan makanya saya membuat review ini, keunggulan-keunggulan dari Lesin kecil ini ya. Ini adalah Lesin seri Super GPS ya, yang Super GPS. Jadi artinya yang agak besar, ada lagi yang lebih kecil sebetulnya. Oke. Nah, dengan harga yang 3,2, kira-kira apa sih yang Anda bisa dapatkan ya? Ya, kalau yang umum-umum seperti speed, cadence, heart rate, distance, pasti ada semua di sini ya. Satu hal yang saya suka dengan Lesin ini adalah baterainya sangat amat awet. Saya bisa memakai ini 4 kali ride yang panjangnya 100 km lebih dengan sekali charge, bayangin ya. Lain dengan Garmin. Kalau saya pakai Garmin paling ya setengah hari ya sudah terpakai 70-80%, nggak sampai setengah hari udah habis. Beberapa model malah lebih boros lagi karena screennya besar-besar ya. Ini mungil, dan ini bukan, ini LED ya, kayak letteringnya itu sangat sederhana, makanya sangat irit, sangat amat irit. Pengalaman saya memakai Lesin ini, saya pakai ride dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam, tidak habis, masih tersisa 25%. Bayangkan betapa iritnya ya. Saya suka ya, dalam satu box ini Anda bisa mendapatkan komplit ya,
ya, cadence sensor, juga heart rate sensor yang sudah saya pakai, serta unitnya. Oke. Terus ya, apa kira-kira yang ada yang kira-kira juga menurut saya adalah keunggulannya, yaitu mudah sekali untuk transfer dengan handphone ya. Aplikasinya Lesin juga sudah ada, Anda bisa download di Google Play. Setelah Anda ride, kemudian ya dengan Bluetooth aja dia bisa nyaut ya dengan handphone Anda. Tapi handphone Anda jangan di set power saving mode ya, jangan. Jadi biar handphone Anda juga bekerja maksimal dan cepat, jadi jangan di power saving mode. Kalau di power saving mode, handphone Anda mati, maka koneksinya pasti terputus ya. Jadi biarin no power saving mode, dan biar downloadnya sangat lancar dan bisa connect Strava langsung ya, sangat praktis ya. Nah, satu hal yang saya tidak suka dengan Lesin ini yaitu ya, yang pasti layarnya kecil ya, maksimum dia bisa hanya 4 sel saja, bayangin, maksimum 4 sel. Dia memiliki 6 halaman. Ya, mungkin bisa kameranya bisa maju sedikit ya untuk melihat ini halaman ya. Halaman 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 halaman sebelum dia kembali lagi. 5 halaman kali 4 sel itu berarti 20 kotak. Jadi saya rasa sudah lebih dari cukup ya 20 kotak itu. Kalau di Garmin 1 halaman Anda bisa menjejal-jejalkan sehingga mempunyai 12 sel ya, 12 kotak dalam satu screen, begitu besar ya. Ini cuma 4. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat halaman berikutnya ya sambil bersepeda Anda tekan next page begitu, agak repot tapi sebetulnya nggak masalah ya. Oke. Nah, bedanya apa dengan Garmin? Ya tentunya Garmin itu adalah merek yang sudah terkenal ya, dan sangat sudah dipakai oleh banyak orang, sehingga dan Garmin adalah merek yang terkenal untuk sports, komputer dan macam-macam, sehingga mungkin aplikasinya juga sangat lengkap ya, lengkap sekali, lebih lengkap daripada ini. Dan tentunya jangan lupa Garmin itu adalah yang memiliki satellite ya, map ya. Jadi mapnya dia itu sangat jelas sekali di unitnya. Ya ini kalah, Lesin ini mapnya itu sangat kecil ya, bahkan nggak jelas. Jadi apa gunanya? Gunanya itu kalau misalnya Anda suka adventuring ya, Anda berada di suatu lokasi yang kira-kira total baru, Anda belum pernah ke sana, Anda bisa nyasar kalau bisa pakai Lesin. Tapi kalau Anda pakai Garmin, Anda nggak akan bisa nyasar karena Anda bisa kembali turn by turn-nya itu sangat-sangat jelas. Jadi Anda sudah ke kiri, ke kanan, ke north, south, east, west, itu turn by turn-nya kalau untuk Garmin sangat amat jelas. Tapi kalau ini kabur, nggak jelas ya. Jadi kamu awas, gampang kesasar kalau Anda belum pernah ke rute yang belum pernah dilalui, dan misalnya kelok-kelokannya sangat ruwet begitu ya. Nah itu yang saya nggak suka. Nah yang kedua juga, kalau misalnya Anda serius dalam cycling dan berlatih, maka Garmin lebih komplit soal meteringnya ya, power meter, metering dan macam-macam dia komplit. Bukan berarti ini tidak komplit, ini juga bagus, tapi cenderung mengambil secara umum ya. Katakanlah di Lesin ini heart rate, dia hanya memiliki heart rate dan average heart rate ya. Tapi di Garmin dia memiliki HR zone, power, HR max. Waduh, luar biasa ini. HR zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Anda bisa tahu, di sini saya nggak bisa tahu zone berapa. Ya, terus power max. Anda di Garmin bisa ada info Anda sudah menggunakan berapa persen daripada
maksimum heart rate di sini nggak bisa. Di sini hanya ya Anda hanya mengetahui heart rate Anda berapa, misalnya 180, 185. Di Garmin Anda bisa 97%, 80%, 60%, masih 50%. Nah ini itu kan ya, mengetahui HR persen maksimum kita kan memberi kita competitive edge ya. Jadi kita tahu kapan menyerang dan kapan bertahan lewat HR persen itu ya. Dan juga dengan HR zone kita bisa berlatih di zone berapakah hari ini saya akan berlatih, misalnya di zone 2. Aduh, kalau di zone 2 kan berarti latihannya sangat amat berat ya. Jadi berat sekali sehingga heart rate-nya sih rendah, tapi kaki Anda akan dihajar habis-habisan ya. Itulah keunggulannya. Untuk keunggulan untuk Garmin ya. Jangan untuk Lessing sangat sederhana sekali ya. Terlepas dari itu semua, saya suka produk ini, saya sangat suka, dan sampai sekarang pun saya masih pakai karena sederhana tapi cukup bagi saya. Saya tidak perlu sampai sedetil itu ya. Saya cukup tahu misalnya power, average power, terus 3 second power, 10 second power itu penting. Terus cadence, average cadence itu sudah ada, HR, average HR itu sudah cukup. Saya nggak perlu sampai ke persen HR atau zone, saya nggak perlu, walaupun sebenarnya saya butuh ya. Oke. Terus ya, kalau di aplikasinya pun saya rasa Garmin lebih komplit ya. Dia ada info sedetil FTP, 20 minutes FTP, normalized power dan sebagainya. Nah itu kan bagus kalau misalnya untuk pelatih ya, sebagai coach misalnya, wah itu sangat bagus sekali. Kita bisa membaca dan memberi feedback pada yang ingin belajar cycling ya. Tapi dengan aplikasi Lessing sangat terbatas sekali, sangat terbatas, sangat kecil. Ya, jadi itu saja yang saya bisa beri mengenai produk review untuk Lessing ini. Ya, ini cadence sensornya juga sangat akurat, bagus. Dengan harga yang segitu, saya rasa sangat worth it. Karena saya juga suka cycling jarak-jarak panjang, ya jarak-jarak jauh. Maka ini sangat berguna. Saya hanya memiliki problem sekali, yaitu waktu download ke handphone ya. Saya waktu itu tidak ngerti kalau download to handphone sebaiknya jangan power save. Nah, handphone saya di power save sehingga datanya hilang karena handphone saya mati begitu. Waktu di tengah transmisi mati. Sekarang saya sudah tahu, makanya saya jangan di power save. Oke. Terus yang kedua mengenai Lessing ini yaitu saya rasa semua sudah lebih dari cukup ya. Ya baterainya itu yang luar biasa, sangat amat luar biasa ya. Dan tentunya untuk harga segitu akan banyak orang memilih alternatif di luar Garmin ya. Untuk sementara kayaknya di antara semua peleton hanya saya yang memiliki Lessing ini, hanya saya ya. Banyak orang yang tanya, oh, apa itu kok kecil sekali, kok lucu gitu ya. Ini Lessing. Oke, sekian dulu yang saya bisa review mengenai Lessing ya, produk yang bagus. Sekian, terima kasih.